Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah online tanggal 12 Juli 2020, minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema apa Kak? Aku cinta kebaikan. Oke. Nah adik-adik pasti semua udah pada mandi dong, sudah pada makan, udah pada sarapan. Berarti udah siap untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita pemanasan badan dulu ya Kakak BK. Iya. Kita mau apa dulu Kak? Kita pemanasan seperti biasa adik-adik. Kalau misalnya kakak bilang pasukan Kristus siap, adik-adik bangkit berdiri langsung katakan siap. Bener ya adik-adik, coba kakak ulang ya. Pasukan Kristus siap, siap. Ih masih kurang kayaknya, masih pada kurang tidur ya. deh Kak. Yuk sekali lagi yuk kayak Esther. Oke, diulang ya adik-adik ya. Pasukan Kristus siap, siap. Oke boleh. Sekarang setelah udah badannya bergerak, kita punya tepuk tangan yang baru nih Kak. Oh iya, apa iya tuh? yang baru ya kakak ya. Nih adik-adik, kalau misalnya kakak bilang tepuk tangan semangat, adik-adik gimana kakak? Semangat. Semangat, yes, yes, yes. Diulang ya Oke, kakak ya. boleh dulu biar Oke, semangat. diulang ya. Yuk. Tepuk tangan semangat. Semangat, yes. Oke. Nah, adik-adik, kita mau pemanasan suara. Tadi udah pemanasan badan, sekarang pemanasan suara, lagu baru. Lagu apa Kak Esther? Lagu Halo Halo, Hello Hello. Ola ola. Ayo Bang Oke, Agam. Agam. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus beserta. Sekali lagi adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Oke, kayaknya masih belum panas nih. Biar lebih panas, Kakak juga punya lagu Lagu baru. kedua ya. Lagu kedua ya kan Kak? Iya. Judulnya apa sih? Mendidih. Mendidih. Mendidih biar kalian juga mendidih, kalian panas, oke?
Yuk Bang Agam. Nah, adik-adik kita akan masuk ke saat teduh, tapi sebelum saat teduh, kita akan angkat pujian, memasuki gerbangnya. Ayo Bang Agam. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita bersaat teduh, berdoa pada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Oke, kita sekarang udah mulai ibadah, adik-adik diharapkan duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan angkat pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan semua sambil berdiri adik-adik ya. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarnya anak-anak-Mu yang berdoa dan berserah, tolonglah semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau dengar hukum Tuhan. Kita mau nyanyi apa Kakak Esther? Hai anak-anak, taatilah. Taulah adik-adik ya. Tahu lagunya. dong Pasti pasti. tahu. Yuk Abang Aga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini dari kitab Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau pengakuan dosa. Kita nyanyi apa Kakak Beka? Kita akan nyanyi Meski Tak Layak Diriku. Ayo Abang Agam. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Ayat 2-nya ya adik-adik. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah pembasuhku, datang Tuhan padamu. Marilah kita berdoa datang pada Tuhan untuk mengaku dosa kita, dan anak-anak boleh mengikutinya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita siapkan Alkitabnya. Kita mau epistel ya Kak. Tapi sebelum itu kita nyanyi apa Kak Esther? Nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Tahu dong. Yuk Abang Agam. Agam. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Lihat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Amsal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bergantian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli, kita mau nyanyi apa Kak Beka? Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa KBK? Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ayo Bang Agam. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati ibadah anak sekolah minggu ini, dan berkati juga hati dan pikiran kami, supaya hati kami menjadi tempat firman Tuhan, dan firman itu kami renungkan siang dan malam, dan kami lakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Iya, pasti sehat dan baik kan, luar biasa. Ya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi cerita untuk kita hari ini. Yang tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima, dimulai dari ayat 14 sampai ayat 15. Ya, demikian bunyinya, diikuti ya adik-adik ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Iya, adik-adik semua, dalam cerita ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, yang baik. Yang kedua, yang jahat. Ya. Kita harus mencari dan mencintai yang baik. Ya, adik-adik semua, coba sebutkan perilaku atau contoh perilaku yang baik. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku atau perbuatan yang baik? Yang pertama, tidak berbohong. Artinya jujur ya, jujur, selalu jujur. Dia tidak pernah berbohong. Ya. Dia tidak pernah berantem sama abangnya, sama adiknya. Siapa yang sering berantem, yang sering ribut? Gara-gara mainan, berantem ribut sama adiknya. Adiknya sering nangis dibuat. Ya, kalau kita tidak berantem, tidak ribut, berarti kita melakukan yang baik. Ya. Mau menuruti nasihat orang tua. Ya, kalau kita disuruh makan, dihabiskan makanannya ya, jangan sampai terbuang makanannya. Kalau kita disuruh ngerjakan PR, ya kerjakan PR-nya. Disuruh tidur siang, ya tidur siang. Itu contoh perbuatan yang baik. Iya. Kalau perbuatan yang jahat, coba sebutkan dulu contoh perbuatan yang jahat. Siapa yang bisa dari adik-adik? Perbuatan yang jahat. Memukul, itu dia pukul adiknya, ditonjok adiknya, ditendang, dicubit. Itu perbuatan yang jahat itu. Ya. Kalau adik-adik pernah melakukan hal itu, ya dari sekarang jangan pernah dilakukan itu ya. Iya. Baru melawan ya. Melawan orang tuanya. Ketika adik-adik disuruh mama atau disuruh bapak, ayo mandi cepat. Entar mak, aku mau main-main lagi katanya. Gak pernah didengarkan orang tuanya, dia selalu melawan. Itu contoh perbuatan yang jahat. Apalagi adik-adik contoh perbuatan yang jahat, mencuri. Mencuri pensil temannya, pernah enggak? Enggak ya, enggak usah ya lakukan hal itu ya. Mencuri itu perbuatan yang jahat ya.
Jambret itu perbuatan yang jahat, membunuh itu perbuatan yang jahat ya. Kalau kita mendengar berita di televisi atau di media sosial, setiap hari pasti ada contoh-contoh perbuatan yang jahat seperti yang jambret, begal, mencuri, membunuh. Itu sering kita dengar berita yang seperti itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita harus membenci itu. Benci yang jahat. Tapi cari dan cintailah apa yang baik ya. Kenapa kita disuruh oleh Tuhan mencari dan mencintai apa yang baik? Supaya kita hidup ya. Kalau orang yang melakukan kejahatan ya, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah sampai akhir hidupnya, ya akhir hidupnya kematian yang selama-lamanya. Tapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita akan hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi karena itu adik-adik semua, ya cintailah kebaikan itu dan perbuatan-perbuatan yang baik. Adik-adik sudah pasti tahu apa contoh-contoh perilaku atau perbuatan yang baik. Setiap hari itu harus kita lakukan. Iya. Jadi seperti nyanyian tadi ya, perbuatan yang baik, yes, yes, yes katanya. Perbuatan yang jahat, no, no, no. Ya. Inang bikin contohnya ya. Kalau yang Inang sebutkan perbuatan yang baik, adik-adik menjawab yes ya. Ya. Kalau Inang sebutkan contoh perbuatan yang jahat, adik-adik jawab no, no ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ya. Rajin belajar. Ayo, mana suaranya? Kita ulangi ya. Rajin belajar. Yes, iya. Rajin berdoa. Yes, yes, yes. Ya. Ngerjakan PR. Yes, yes, yes. Main game? No, no, no. Berbohong? No, no, no. Melawan orang tua? No, no, no. Mencuri? No, no. Yaitu, jadi kalau perbuatan yang baik kita harus bilang yes, mari kita lakukan itu. Dan perbuatan-perbuatan yang jahat, no. Iya. Jadi ini ada video adik-adik ya, tentang seorang anak yang melakukan kebaikan, namanya Andi ya. Kita tonton video ini ya, ya adik-adik ya. Ayo mari kita tonton sebentar video ini. Asik, kuenya selesai dihias. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi dalam seri interaktif Anak Mandiri, seri Aku Baik Banget, dipersembahkan oleh Akal Interaktif. Mau ikutan jadi anak baik? Hai, teman-teman udah datang ya. Yuk sini. Selamat ulang tahun ya, ini kado buat Andi. Yuk silakan masuk, Ari, Muti, Joni. Yuk langsung ke kamar aja. Kecium wangi kue nggak? Jadi lapar nih. Dari wanginya aja bisa ketebak kalau kuenya pasti enak. Nyam nyam nyam, ya. Jelas dong, yang bikin kan ibunya Andi. Kalau dia yang buat, dijamin pasti enak deh. Wah, buat pintar ya. Ibunya siapa dulu? Oh ya, ngomong-ngomong, hampir aja kue ini nggak jadi. Loh, kenapa? Gini loh ceritanya. Andi, tolong belikan terigu dan gula ya.
Mama mau membuat kue ulang tahunmu. Iya, Mah. Terima kasih sayang. Andi udah ngerjain PR belum? Ayo dikerjain dulu. Nanti malam pasti udah gak sempet deh. Ayo Iya dong deh. sayang. Besok malu loh dicek Bu Guru. Gak taunya Andi belum ngerjain PR-nya. Terima kasih sayang. Andi tidur siang dulu ya. Biar nanti malam pas acara gak ngantuk. Gak lucu kan kalau Andi yang punya acara tapi Andinya ngantuk. Aneh lagi. Iya, Mah. Terima kasih sayang. Andi beresin kamarnya dong. Malu nanti dilihat sama saudara-saudara. Kamar Andi berantakan. Iya, Mah. Lagi pula ntar pusing loh kalau nyari barang. Terima kasih sayang. Nah, semua udah beres. Kue udah jadi, kamar udah rapi, PR udah selesai. Andi bisa tidur siang. Sekarang Andi boleh main game sampai teman-teman datang. Selamat ulang tahun sayang. Ini kado khusus buat anak yang tidak malas. Hore, semuanya selesai. Kue ibu udah mateng, PR selesai, tadi bisa tidur siang, dan rumah pun udah bersih lagi. Cihuy. Nah, kalau kita nggak malas, semua bisa selesai. Cihuy kan? Ya adik-adik, setelah kita menonton video tadi, ya ceritanya Andi itu bisa membagi waktunya. Ya, ada waktunya untuk ngerjakan PR, ada waktunya untuk memberesi kamarnya dan ruangan di rumahnya, dan ada waktunya untuk tidur siang, dan ada waktunya untuk main game. Jadi boleh main game, tapi kita harus membagi waktu kita. Jangan mulai pagi sampai malam main game terus. Oh, itu salah, itu no, ya. Tapi ketika kita mau membagi waktu kita, mulai jam sekian sampai jam sekian kita tidur siang. Mulai jam sekian sampai jam sekian mengerjakan PR. Mulai jam sekian sampai jam sekian gitu memberesi rumah. Ibu si Andi itu sangat senang melihat si Andi karena dia patuh taat akan perintah orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh Andi, beresi kamarmu Andi itu langsung mengerjakan. Kerjakan PR-mu Andi itu langsung mengerjakan. Ya, adik-adik boleh mencontoh seperti itu ya. Iya, jangan main-main terus. Jangan main game terus, tapi ada waktunya kita untuk tidur siang, ada waktunya ngerjakan PR, ada waktunya untuk berdoa, membaca Alkitab, dan ada waktunya menonton bareng sama orang tuanya. Itulah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan adik-adik harus melakukan hal itu setiap hari di rumah ya. Iya. Inang yakin adik-adik semua pasti bisa
melakukan hal itu. Supaya adik-adik menjadi anak yang takut pada Tuhan, yang taat kepada orang tuanya ya. Semoga Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kami akan mencari dan mencintai apa yang baik, dan kami akan membenci apa yang jahat Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan anak-anak sekolah minggu ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti takut kepada Tuhan, taat, hormat kepada orang tuanya, dan mau mengerjakan PR-nya, mau menolong orang tuanya. Hal itu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu ini, berkati pertumbuhannya, berkati kesehatannya Tuhan. Dan berkati juga orang tua kami yang berjerih lelah untuk mengajar kami, membimbing kami, membesarkan kami, menyekolahkan kami. Berkati Tuhan perjuangan orang tua kami dan pekerjaan orang tua kami. Supaya melalui itu Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Bonang Indah Tuhan, supaya kami tetap sehat walaupun terjadi pandemi COVID-19 ini, tapi itu tidak mengenai kepada kami, karena Tuhan menyertai melindungi kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus itu. Sepanjang hari ini, esok dan selama-lamanya, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Kami serahkanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi kan kalian lihat dong videonya, itu cerita tentang apa Kak Esther? Andi ya? yang berbuat baik, kakak. Dia berbuat baik, terus dia juga bisa mengatur waktunya untuk belajar, untuk mandi, makan, atau membantu orang tua. Dia anak yang baik. Nah, adik-adik juga seperti itu, harus menjadi anak yang baik, harus berbuat kebaikan itu nggak perlu harus ngasih uang, bisa dengan senyuman kepada orang lain. Contoh, memberikan senyuman kepada orang tua, kakak, adik, teman, ya kan Kak? Ya bantu orang tua juga di rumah, kan sekarang kan lagi libur sekolah. Adik-adik bisa bantu orang tua di rumah ya. Nah, selain itu juga kakak, di lingkungan kita teman-teman gak boleh namanya milih-milih teman kakak. Nah, itu berarti perbuatan yang jahatnya. Gak boleh milih-milih teman, terus ngambil pensil teman kalau di sekolah, atau cubit adik-adiknya nih, atau berantem sama abang, jahil, gak boleh. Itu perbuatan yang jahat yang no tadi ya. Oke adik-adik, sekarang kita kan minggu lalu ada yang ayat hafalan ya. Yang di videoin ya kakak ya. Yang di videoin. Oke, nah sebelum kita mau ayat hafalan yang minggu ini, yang baru kita lihat dulu videonya untuk ayat hafalan yang minggu lalu. Ini videonya. Halo, nama saya Hana dari kelas Gracia, sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih. Cakala dari kelas Immanuel, sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Hai, saya Bram Genceva Sagala dari kelas Maranatha, sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Saya dari kelas Maranatha, Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Hari ini ayat hafalan saya adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya. Amin. Gimana Kak tadi? Bagus ya? Semua pada hafal ya? Pada hafal loh. Ayat hafalannya. Oke, berarti minggu ini juga kakak akan memberikan ayat hafalan dan harus dihafal. Nanti di videoin lagi, nanti kita putar lagi videonya. Minggu ini apa KBK ayat hafalannya ya dari minggu ini apa? Dari kitab Yakobus 2 ayat 8. Yang isinya adalah akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri, kamu berbuat baik. Kayaknya sekali lagi deh biar mereka ingat gitu ya. Yuk boleh. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Oke, harus dihafalin ya adik-adik, di videoin nanti kita putar lagi videonya. Oke, kita mau apa nih Kak? Persembahan ya? Iya, persembahan. Oke, kita mau nyanyi lagu Hujan Berkat. Ayo Abang Agam. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah ayat 2-nya. Bangkit berdiri adik-adik. Berkat dan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, seperti biasa kita ada pengumuman. Pengumuman apa nih Kakak Esther? Nah, ini bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 Juli sampai dengan 12 Juli 2020, itu ada Bram Giseva Sagala. Terus ada siapa lagi Kakak? Jovander Elisir Sibagariang. Siapa lagi? Terus ada Cornelius Pasauran Siaan. Dan terakhir Julius Moragabe Marbu. Nah, untuk itu Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, serta jangan bosan buat berdoa, dengar firman Tuhan. Oke, walaupun masih COVID nih ya, masih dalam keadaan pandemik, adik-adik harus rajin belajar, jangan lupa baca Alkitab, terus patuh dan sopan kepada orang tua, kepada siapapun, terutama yang lebih tua. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu buat yang ulang tahun, Kak. boleh. Oke, udah lama ya kita nggak nyanyi ulang tahun. Yuk Bang Agam. Adik-adik jangan lupa persembahannya ditransfer ke rekening Bendahara Gereja Bonang Indah atau dikasih ke Situawik masing-masing. Nah adik-adik, kita kan udah ibadah online nih, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment supaya ibadah online kita ini makin luar biasa untuk memuji nama Tuhan ya kan adik-adik. Jangan pernah bosan buat berdoa ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari
panggil dia.